Selamat pagi murid-murid. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke, Ibu mau nanya, di sini siapa yang nggak hadir? Yang nggak hadir Rara, Bu. Rara kemana? Rara sakit. Sakitnya apa? Dia demam tinggi, Bu. Sudah berapa lama? Baru 1 hari yang lalu. Oh, baiklah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya ingin menjernihkan pikiran, hati kita. Jadi kita berdoa masing-masing sesuai kepercayaan dan keagamaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita kan udah tadi pagi udah sarapan semua kan? Sudah, Bu. Pantesan semangat. Kita hari ini kan belajar kimia. Nah, hari ini kita materi besarnya itu stoichiometry. Tapi untuk pagi hari ini kita belajar tentang hukum dasar kimia dulu. Nah, siapa yang ingat materi untuk yang kemarin sebelum ini? Angkat tangan. Siapa yang bisa angkat tangan? Oke, yang baju jabak hijau. Tentang ilmu kimia, Bu. Ilmu kimia itu mempelajari tentang apa? Ada sifat-sifat, komposisi, struktur, dan perubahan materi. Baik, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Berarti dia benar-benar belajar ya. Nah, kita kan kemarin juga pernah belajar ya, seingat ibu pernah menjelaskan metode ilmiah. Siapa yang tahu pengertian metode ilmiah? Saya, Bu. Metode ilmiah itu proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis, Bu. Oh, benar. Kasih aplaus dulu semuanya. Berarti semua benar-benar belajar ya. Oke, di sini kan juga kita mempelajari metode ilmiah. Siapa yang tahu langkah-langkah metode ilmiah? Saya, Bu. Oke, jilbab warna hitam. Langkah-langkah metode ilmiah itu, Bu, ada 6. Yang pertama itu merumuskan masalah. Iya. Yang kedua itu menyusun hipotesis. Oke. Yang ketiga itu melakukan eksperimen. Iya. Yang keempat mengolah dan menganalisis data. Benar. Yang kelima menarik kesimpulan. Tetap benar. Dan yang terakhir mempublikasikan. Oke, sangat benar. Kita beri apresiasi yuk. 1, 2, 3. Oke, maaf ya. Ini biar kita nggak ngantuk, apalagi kelas kita ini pagi hari pembelajaran kimia. Jadi selama ibu masuk, kalian harus suka pelajaran ibu ya. Iya, Karena Bu. kita di sini sama-sama mempelajari tentang kimia, itu tentang alam. Baik, di sini kita lanjutkan materinya tentang hukum dasar kimia. Sebelumnya ibu akan menjelaskan di sini. Sebelum memasuki hukum dasar kimia ini, kita ini di sini menentukan komposisi suatu campuran atau mempelajari tentang menghitung hubungan kualitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi komposisi. Nah, di sini ada hukum dasar kimia. Apa ada yang tahu tentang materi ini? Pembagiannya ada berapa hukum-hukumnya? Oke, belum tahu ya, baru masuk ya. Oke, di sini kan ada 5 hukum. Yang pertama itu hukum kekebalan massa atau Lavoisier. Yang kedua itu hukum perbandingan tetap, Proust. Ketiga hukum perbandingan berganda atau John Dalton. Keempat itu ada hukum Boyd-Gay-Lussac, itu tentang volume. Yang terakhir ada hukum perbandingan Avogadro. Nah, di sini ibu mau membagi kelompok diskusi, kita pembagian. Ngerti kan maksud ibu? Ngerti, Bu. Nah, ini kan ada 4 orang. Jadi kita membagi kelompok hitungan 1, 2, 1, 2. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bu. Oke, dihitung dari sini. Ayo. 1, 2, 1. 2. Oke, yang kumpul kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Oke, Bu. Nah, ibu tadi kan udah bagi kelompoknya masing-masing ya kan. Sekarang kita ibu akan membagikan kalian teorinya untuk tiap kelompok. Yang sebelah sini mana kelompok pertama? Ibu, Oke. kami. Kelompok pertama itu membahas hukum kekekalan massa atau Lavoisier sama hukum perbandingan tetap Proust. Yang kelompok 2 itu hukum perbandingan ganda John Dalton sama hukum Boyle-Gay-Lussac. Nanti ibu akan menjelaskan yang perbandingan Avogadro. Apakah mengerti? Mengerti, Bu. Bu.
Oke, waktu diskusinya udah habis. Melihat kondisi waktunya sudah mendekati, ada sisa 15 menit ya semuanya. Baik, di sini Ibu mau perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ibu mau dari kelompok satu lah, tentang hukum kekekalan masalah Pfizer. Siapa perwakilan? Baiklah Bu. Silakan maju ke depan. Baiklah, saya dari kelompok 1, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang hukum kekekalan massa. Jadi, hukum kekekalan massa adalah suatu hukum yang menyatakan massa dari suatu sistem tertutup akan konstan meskipun terjadi berbagai macam proses di dalam sistem tersebut. Rumusnya itu massa zat sebelum sama dengan massa sesudah reaksi. Terima kasih. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, berarti udah ngerti semua ya. Iya. Oke, benar ya yang disampaikannya tadi. Oke, silakan duduk. Ya Bu. Oke, untuk selanjutnya dari kelompok 2, Ibu pengen mempresentasikan hukum gaya rusak dari kelompok 2. Dipersilakan. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac berbunyi bahwa volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, di sini hukum Gay-Lussac ini rumusnya adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak ada. Oke, dari materi ini tadi apakah ada pertanyaan semuanya? Tidak, Bu. Oke, baik, di sini cukup jelas ya. Karena Ibu sudah mengasihkan banyak waktu tadi. Oke, kita kasih plus dulu lah untuk semua kelompok. Oke, silakan duduk. Baik, kita semua sudah di sini mempelajari tentang hukum dasar kimia. Di sini Ibu akan menyimpulkan bahwa hukum dasar kimia itu ada 5. Yang pertama itu hukum kekekalan massa. Itu tentang yang penemunya itu Lavoisier ya. Itu tentang massa sebelum dan sesudah itu sama. Dan kedua itu ada hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Proust. Dan yang ketiga itu ada perbandingan berganda oleh John Dalton yang disampaikan kelompok 2 tadi. Yang keempat ada Boyle-Gay-Lussac, itu tentang volume gas. Dan yang terakhir itu ada perbandingan Avogadro. Baik, di sini semoga materi kita hari ini berguna untuk masa depan kita masing-masing dan dipergunakan untuk hal yang baik. Saya akhiri semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu sesuai kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu.